Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali bersama dengan renungan dan motivasi Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian dan pemahaman mengenai firman-Mu. Dan ketika kami mengerti, memahami firman-Mu, Engkau memampukan kami melalui kuasa-Mu sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu teks firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Kisah dari perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus ketika ada orang-orang yang berdosa datang dan mendengarkan dia pada waktu itu. Dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, Yesus memberikan ajaran perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan ketika domba itu ditemukan, sukacita yang luar biasa dialami oleh orang yang memiliki domba itu. Perumpamaan ini menjelaskan jika ada seorang yang bertobat, ada orang yang berdosa kemudian bertobat, maka akan ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat ini. Dan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, Yesus memberikan ajaran perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan ketika satu dirham itu ditemukan oleh perempuan ini, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya untuk ikut bersama-sama bersukacita. Dan kisah perumpamaan ini juga menjelaskan tentang satu orang yang bertobat dan malaikat-malaikat Allah juga akan bersukacita. Dan di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, Yesus melanjutkan dengan kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan dari semua perumpamaan itu mengandung pengertian bahwa pertobatan dari orang yang berdosa dan itu merupakan sukacita yang hebat terjadi di dalam surga ketika ada satu orang yang bertobat. Dan di dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus mengajarkan hal yang mendasar tentang pertobatan seorang anak yang hilang. Karena itu di dalam renungan ini saya memberikan satu tema, yaitu langkah pertobatan si bungsu. Dan dalam kisah perumpamaan anak yang hilang yang Yesus ceritakan, ada seorang bapa, dia memiliki dua orang anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. Satu ketika anak yang bungsu datang kepada bapaknya dan meminta harta warisannya yang menjadi hak miliknya sebagai anak. Yang seharusnya pembagian harta itu ketika bapaknya sudah meninggal dan baru bisa dibagikan. Tetapi bapaknya memberikan kepada dia apa yang menjadi haknya sebagai anak. Dan kemudian anak bungsu ini dikatakan dia pergi jauh. Dan Alkitab mencatat bahwa dia menghabiskan harta warisan itu dengan hidup berfoya-foya. Dan salah satu hidup berfoya-foya adalah seperti yang dikatakan oleh anak sulung. Dikatakan si bungsu menghabiskan hartanya dengan para pelacur. Hidup berfoya-foya dalam bahasa Alkitab dijelaskan di sana adalah hidup boros, dan dikatakan juga hidup liar. Dan hidup si bungsu, hidup ini sangat kacau. Dan hidup si bungsu dikatakan hidup yang begitu boros, hidup yang begitu liar, hidup yang begitu kacau, dan kehidupan yang penuh dengan dosa.
tentunya. Salah satu yaitu dia bermain pelacur yang disebut oleh anak sulung. Dari kehidupan yang berfoya-foya atau kehidupan yang liar itu, semua hartanya habis. Berjalan waktu, ada di saat dia mengalami kelaparan dan haus. Kemudian dia harus bekerja sebagai penjaga babi, dan karena rasa lapar yang begitu hebat sampai dia harus memakan ampas babi. Dan kisah perumpamaan ini itu begitu ironis. Seorang yang dahulunya memiliki harta yang berlimpah dan kemudian ada titik terendah, dia harus memakan apa yang sebenarnya bukan menjadi makanannya, karena makanan itu untuk hewan dan bukan untuk manusia. Dan disinilah terjadi langkah pertobatan dari seorang anak bungsu. Dan pertobatan yang dialami adalah pertobatan yang sangat-sangat mendasar. Langkah pertama pertobatan dari si bungsu adalah dikatakan dia menyadari keadaannya. Ayat yang ke-17 dikatakan lalu ia menyadari keadaannya. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan seperti ini. Ia harus kelaparan, ia harus makan makanan yang tidak seharusnya dimakan oleh manusia. Ia menyadari bahwa betapa melimpahnya makanan orang upahan bapaknya, dan tidak seharusnya dia mengalami itu. Tetapi dia menyadari semua yang terjadi itu karena kesalahan dan perbuatannya yang penuh dengan dosa. Sadar akan keadaannya dan dampak dari dosa yang dilakukan, yaitu dia mengalami kehidupan yang buruk. Kesadaran akan diri kita penuh dengan dosa adalah langkah menuju pada pertobatan yang sejati. Orang yang mengalami pertobatan yang mendasar harus dimulai dengan langkah menyadari keadaannya dan menyadari dirinya adalah orang yang berdosa. Orang tidak akan pernah bertobat kalau dia tidak merasa atau menyadari bahwa keadaannya atau dirinya itu adalah orang berdosa. Karena kalau orang itu tidak pernah merasa bersalah, dia tidak akan pernah bertobat. Karena itu orang yang merasa benar adalah orang yang tidak akan pernah bertobat. Karena dia tidak menyadari keadaannya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Karena itu mari kita belajar menyadari kehidupan kita. Jika ada hal yang menyakiti hati Tuhan, jika ada kesalahan yang kita lakukan, dan ada dampak yang terjadi dari kesalahan dan dosa kita itu, sadari keadaan diri kita. Saudara, jangan pernah kita berargumen dengan diri sendiri atau dengan orang lain, atau kita berargumen bahkan dengan Tuhan bahwa kita adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Atau terkadang kita mengikut Tuhan, atau juga kita melayani Tuhan, tetapi kenapa masih ada konflik? Kenapa masih ada orang yang membenci kita? Kenapa masih ada orang yang tidak menyukai kita? Dan kita berargumen dengan mengatakan, oh, ini tantangan mengikuti Tuhan, ini pergumulan melayani Tuhan. Tetapi saudara, terkadang kita tidak menyadari itu bisa karena kesalahan kita. Lewat perkataan, lewat perbuatan yang mungkin menyakiti orang lain dan mereka membenci kita. Menyadari keadaan kita, menyadari diri kita. Kemudian saudara, langkah yang kedua dari si bungsu dalam pertobatannya, di ayat yang ke-18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ada komitmen yang diambil, komitmen dan keputusan yang kuat. Pertobatan sejati bukan hanya sampai pada menyadari dan menyesali apa yang dilakukan, tetapi mengambil komitmen dan keputusan untuk datang kepada Bapa dan mengakui semua kesalahan kita. Kalau hanya sampai di menyadari dan menyesal keadaan, ini bukan pertobatan, tetapi ini langkah dalam pertobatan dan harus dilanjutkan dengan keputusan dan komitmen. Dan si bungsu, dia tidak hanya menyadari dirinya dan menyesali dirinya, tetapi dia mengambil komitmen dan keputusan di dalam dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan dikatakan dia datang kepada Bapaknya dan dia mengakui kesalahannya, bahwa dia adalah orang yang berdosa. Ada komitmen, ada keputusan yang diambil di sana. Kemudian saudara,
Yang ketiga, langkah pertobatan dari si bungsu. Di ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ada tindakan dari pertobatan itu. Dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Tidak hanya sekedar menyadari kemudian menyesali, tetapi dia juga berkomitmen dan mengambil keputusan. Kemudian dikatakan dia mengambil tindakan atau langkah bertindak untuk pertobatan itu. Dia pergi kepada bapaknya, dia datang kepada bapaknya, dia mengakui semua kesalahannya kepada bapaknya. Dengan penyesalan dan rendah hati, dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Maka saudara, di ayat yang ke-19 dikatakan, dalam komitmennya dia berkata, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, dasar pertobatan yang kuat, dasar pertobatan yang luar biasa yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan ini, saudara. Si bungsu menyadari kesalahannya. Si bungsu menyadari ketidaklayakannya di hadapan bapaknya. Dalam kehinaan, dalam keterpurukan, dan dalam keberdosaannya dia menyadari siapa dirinya di hadapan bapaknya. Aku orang berdosa. Ini merupakan dasar pertobatan yang sangat kuat yang Yesus ajarkan bagi kita. Saudara, kasih Bapa yang tidak ada batasnya itu, dikatakan dia menerima anak bungsu. Bukan sebagai orang upahan, tetapi justru dia tetap menerima anak bungsu sebagai anak. Dan bukan sekali lagi seorang upahan. Meskipun si bungsu dengan rendah hati, saudara, memintanya untuk dijadikan seorang upahan. Saudara, sadari keadaan kita dan ambil langkah pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Jangan menunda waktu. Ambil keputusan dan tindakan untuk datang kepada Bapa. Maka dia Allah Bapa yang akan terus menerima kita apapun keadaan kita, apapun yang menjadi latar belakang kita, apapun yang menjadi kesalahan kita di dalam hidup kita. Dia Bapa yang selalu menantikan, seperti seorang bapa yang menantikan anaknya yang terhilang. Setiap hari katakan dia berdiri di pintu dan dia melihat kejauhan kapan anaknya yang sudah pergi itu kembali, dan dia akan menerima anaknya itu kembali. Saudara, karena saudara, ketika anak si bungsu ini datang dan bapaknya melihat dari jauh, kemudian dia memeluknya, dia menciumnya. Betapa kerinduan seorang bapa ketika seorang yang berdosa dia kembali datang. Karena saudara, dikatakan kepada anak yang sulung, bapaknya berkata, adikmu dia telah hilang dan didapat kembali, dia telah mati dan dia telah hidup kembali. Karena saudara, satu orang yang bertobat, sukacita surgawi, para malaikat bergema di surga. Apa yang menjadi latar belakang kita? Apa yang menjadi keterpurukan kita? Apa yang menjadi kesalahan kita? Sadarilah. Ambil komitmen, ambil keputusan, ambil langkah untuk maju. Datang kepada Bapa. Bapa, aku sudah berdosa, ampunilah aku. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan ini membawa kita kepada pemahaman yang benar bahwa dalam hidup kita butuh pertobatan kepada Tuhan. Apakah saudara pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu saudara anggap itu sesuatu yang sangat berat, apapun itu saudara, tetapi percayalah, Bapa tetap membuka hatinya menerima kita menjadi anaknya. Apapun yang menjadi latar belakang kita, dosa, sekeji, apapun itu, tetapi Tuhan tetap menantikan kita untuk datang kepadanya, mengakui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku menerima engkau anakku, dan aku mengampuni engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.